Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nesias. Di video kali ini kita akan belajar IPS kelas 8 semester 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah guys, di video sebelumnya di part 1 kita kan udah membahas ya guys, yang mobilitas sosial. Nah di video kali ini kita akan belajar yang pluralitas ya guys. Udah siap kan guys? Yuk langsung aja kita mulai. Oke guys, coba deh lihat gambar ini. Ini gambar apa guys? Ya betul sekali, ini adalah gambar tempat ibadah ya guys. Itu artinya di Indonesia kita memiliki keberagaman agama. Oh ya guys, selain Indonesia punya keberagaman agama, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa loh. Itu sebabnya Indonesia itu kaya guys dengan budaya atau istiadat. Nah guys, kondisi geografis dan sosial Indonesia juga memengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat, guys. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, teman-teman sini tahu nggak apa sih plural? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah guys, selain istilah plural, ada juga loh istilah multikultural. Nah, apa sih multikultural? Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua ya guys, dan kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah guys, masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, maka dari itu guys, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Oke, apa aja sih kebudayaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perbedaan agama. Apakah teman-teman punya teman atau keluarga yang agamanya berbeda? Dan pernahkah teman-teman mengamati teman kalian atau keluarga yang berbeda agama itu sedang melaksanakan upacara keagamaan? Contohnya ketika hari Minggu biasanya orang Kristen akan pergi ke gereja. Nah, terus contoh lainnya pada hari Jumat biasanya pemeluk agama Muslim akan menjalani sholat Jumat. Kita mungkin menemukan banyak sekali perbedaan dan kadang kita merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kita peluk. Nah, hal ini wajar karena setiap agama itu memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan yang berbeda-beda. Yuk kita mempelajari berbagai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran dan biasanya tempat ibadahnya itu di masjid. Nah terus guys, biasanya hari rayanya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Pada saat hari raya Idul Fitri, biasanya umat Muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di
masjid, dan di lapangan terbuka. Nah, kita yang memeluk agama berbeda tentunya harus menghargai dan toleransi. Nah, caranya adalah dengan menciptakan suasana agar sholat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dan toleransi dalam beragama bukan berarti kita mempercampur adukan ajaran agama, tapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Guys, pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk paling banyak di masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Nah, agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad 7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nah, sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad 4 Masehi. Nah, selanjutnya ada agama Kristen. Kitab sucinya adalah Injil, tempat ibadahnya di gereja. Hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC, sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selain Kristen Protestan, agama Kristen Katolik juga memiliki kitab suci dan tempat ibadah yang sama ya, yaitu Injil dan gereja. Dan hari rayanya juga sama, Natal dan Paskah. Selanjutnya ada agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda dan tempat ibadahnya di Pura. Nah, hari raya agama Hindu ada Nyepi dan Galungan. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Nah, lanjut ada agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka dan tempat ibadahnya di Vihara. Hari rayanya adalah Waisak. Perkembangan agama Buddha itu diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Ingat kerajaan apa guys? Sriwijaya ya guys. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Nah, lanjut ada agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Shishujing dan tempat ibadahnya Kelenteng. Hari rayanya adalah hari raya Imlek. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Oh iya guys, jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagai masyarakat Indonesia. Nah, berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa praaksara. Nah, kita kan udah belajar berbagai agama. Mulai sekarang, yuk kita saling toleransi, menghargai, dan tidak menjelek-jelekan agama lain di Indonesia. Karena agama-agama ini udah ada sejak dahulu kala loh guys. Itu artinya Indonesia itu sejak dulu memiliki banyak sekali perbedaan. Betapa kaya kan negara kita dengan berbagai perbedaan. Yuk kita menghargai perbedaan. Selain perbedaan agama, yang kedua ada perbedaan budaya.
Apa yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Kuncharaningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur merupakan kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin coalere yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani, yang memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Nah, supaya lebih jelas ya guys, kita akan belajar arti kebudayaan dari beberapa pakar. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Nah, kata kuncinya ini gagasan, rasa, dan tindakan ya guys. Siapa sih Kuncharaningrat ini? Dia adalah antropologis Indonesia. Dia dijuluki the father of Indonesian Anthropology atau Bapak Antropologis di Indonesia. Nah, Bapak Kuncharaningrat ini menuangkan karyanya ke dalam 22 buku dan lebih dari 200 artikel yang diterbitkan dalam berbagai majalah ilmiah dan surat kabar yang ada di dalam maupun di luar negeri. Wah, banyak banget ya guys karyanya. Dan tahu nggak guys, sampai saat ini beberapa buku karangannya masih menjadi bacaan wajib loh bagi mahasiswa antropologi di seluruh Indonesia. Ada juga menurut E.B. Taylor. Siapa sih dia? Dia adalah antropologis Inggris. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Nah guys, terus ada juga loh menurut Linton. Siapa sih dia? Dia adalah antropologis Amerika. Nah, menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Oke guys, masih pada ingat kan? Siapa guys pakar antropologi Amerika? Ya, betul sekali Linton. Nah, terus di Inggris juga ada siapa guys namanya? E.B. Taylor. Nah, di Indonesia juga ada pakar antropologis guys, yaitu Kuncharaningrat. Wah, kita bangga banget ya guys. Ternyata di Indonesia juga punya loh pakar antropologis yang gak kalah pintar dari negara-negara lain. Oke guys, ini ada 3 wujud budaya menurut sosiolog J.J. Hunnikman. Apa guys tiganya? Yang pertama adalah gagasan, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga artefak. Diingat ya guys, biasanya suka keluar loh di ulangan. Oke, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Jadi guys, wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, norma, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak nyata.
tidak dapat diraba atau tidak dapat disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan? Nah, biasanya guys, ide dan gagasan itu tentu berada di dalam pikiran. Wujud kebudayaan merupakan pemikiran manusia yang dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Oke, yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan. Sifatnya ini konkret. Konkret. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Guys, jadi budaya itu merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Nah, hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri, tapi hewan itu cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah atau dinamis. Sebagai contoh, kita dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun, burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama. Bandingkan dengan rumah manusia di berbagai daerah di Indonesia. Pasti kan berbeda-beda kan guys? Oke guys, kita balik lagi ke Kuncoro Ningrat ya guys. Nah, menurut pakar antropologi Indonesia, Bapak Kuncoro Ningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. Apa sih 7-nya itu? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya guys, pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang kedua ada mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Contohnya pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Lalu guys, yang ketiga ada yang namanya sistem kemasyarakatan. Contohnya ini sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Terus ada juga loh guys yang keempat yaitu bahasa. Contohnya lisan dan tertulis. Yang kelima ada kesenian. Contohnya seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah religi atau sistem kepercayaan. Jangan lupa dihafal ya guys, 7 unsur ini penting banget loh. Oke guys, kita lanjut ya. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Nah, perbedaannya ini ada 2 ya guys. Yang pertama perbedaan lokasi dan yang kedua perbedaan agama atau keyakinan. Nah, perbedaan lokasi itu gimana sih?
Gini guys, contohnya bentuk rumah di Jawa dan di Kalimantan pasti berbeda ya guys. Kenapa? Karena ada namanya perbedaan lokasi, sehingga itu membuat perbedaan budaya. Nah, kalau perbedaan agama atau keyakinan, contohnya gini guys. Agama Hindu dan Buddha itu banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Sementara ketika munculnya agama Islam, itu berkembangnya seni ukir, kaligrafi, dan juga bangunan masjid. Oke, masih ingat kan guys perbedaan yang ada di Indonesia itu apa aja? Yang pertama tadi ada perbedaan agama. Yang kedua ada perbedaan budaya. Nah, kita masuk ya guys ke yang ketiga, yaitu perbedaan suku bangsa. Nah guys, bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Banyak banget ya guys. Nah, suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Nah, ini ada contoh-contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat yang paling banyak didiami atau ditinggali. Oke guys, contohnya nih, daerah asalnya Aceh. Suku bangsanya ada Aceh, ada Gayo, terus ada juga Sumbar ya guys, Sumatera Barat. Suku bangsanya ini ada Nias, terus ada juga Batak. Terus guys, ada di Jawa Barat. Ya, nama suku bangsanya adalah Sunda. Di DKI Jakarta juga ada guys, nama suku bangsanya adalah Betawi. Terus di Jawa Barat ada Jawa, di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ada Jawa, di Jawa Barat ada Madura, di Kalimantan Barat ada Dayak. Nah, masih banyak lagi ya guys, silahkan dibaca. Oke guys, walaupun di Indonesia memiliki banyak suku bangsa, kita bebas untuk tinggal di mana saja di berbagai wilayah Indonesia, karena kita memiliki keberagaman dan harus saling menghormati. Oh iya guys, sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Maka dari itu, Yuk kita jaga keharmonisan perbedaan ini sampai selamanya. Oke guys, yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pasti kita dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan ya, baik dalam formal maupun non-formal. Nah, di sektor formal ini biasanya ada di swasta dan pemerintahan. Di pemerintahan contohnya itu ada PNS guys. Kalau di swasta itu contohnya ada guru, dokter, pilot, dan yang lain-lain. Terus guys, kalau non formal itu biasanya petani, penjual di pasar, dan lainnya. Nah, semua profesi itu mulia guys, dan sama-sama berharga. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Contohnya, tanpa seorang guru, gak akan ada polisi dan dokter loh. Terus guys, tanpa ada petani, kita semua akan mengalami kelaparan. Jadi, perbedaan profesi itu harus kita saling hargai. Oke guys, setelah kita mempelajari berbagai perbedaan di masyarakat Indonesia, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan itu tidak dapat dihindari. Nah, sebagai sebuah negara yang besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.
Oke, kita masuk ke yang 5 ya guys, yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata loh di Indonesia, yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Oke, kita akan belajar peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Contohnya guys, para turis sangat senang ketika melihat sendra tari balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Tarian kecak dari Bali dan tarian saman dari Aceh, keduanya adalah contoh tarian yang diminati oleh orang asing. Tarian ini merupakan kekayaan seni budaya di Indonesia yang menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Sebenarnya ya guys, tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat aja loh, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, tarian tersebut juga menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Seni tari di Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku Indonesia. Oke guys, yang kedua ada mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Terus, apa sih yang dimaksud kebudayaan nasional? Nah, kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Nah, apa contohnya budaya nasional guys? Contohnya adalah batik. Batik merupakan hasil dari budaya lokal loh guys. Beberapa daerah di Indonesia menciptakan batik dengan corak yang khas, yang berbeda-beda. Terus, batik itu kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia akan semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Nah, karena itu perbedaan merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Nah, tapi setiap budaya juga ingin dikembangkan. Maka dari itu perlu yang namanya sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Nah, mengembangkan kebudayaan ini bukan per daerah aja, tetapi kebudayaan Indonesia. Yang keempat guys, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Justru ini akan memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Nah, yang terakhir guys, mendorong inovasi kebudayaan. Oke guys, ini dia peran dan fungsi keragaman budaya. Ada 5 ya guys. Yuk kita hafalin. Oke guys, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi apa sih kesimpulan yang dapat kita pelajari? Kesimpulannya adalah sejak dahulu kala Indonesia memiliki perbedaan agama, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan.
Nah, semua perbedaan merupakan kekayaan bangsa kita yang perlu kita hormati dan hargai. Toleransi, guys, adalah kata kunci dalam melihat berbagai perbedaan. Yuk, mulai sekarang kita belajar menghargai semua perbedaan yang ada. Jadi gitu guys, pelajaran IPS kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!